Hai, 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 hai. Welcome back to my channel. Saya Siati cuy. Nonton KDM lagi. Ini ada yang... Gue kemarin sempat baca komen. Coba nonton KDM dengan Yaimin. Gue kemarin tuh Yaimin tuh gue sempat nonton di Deddy Sumargo gitu kan. Si bapak itu tuh lucu ya sebenarnya. Ini kita ketemu KDM. Nah kita coba simak deh videonya kayak apa. Dia ngobrol sama KDM kayak apa. Kalau sama Deddy Sumargo kemarin kan agak sedikit serius sih. Karena mungkin Deddy Sumargo bawanya karena itu masalah ya. Jadi kayak agak sedikit serius. Dan kayaknya agak kurang gimana gitu. Gue nontonnya agak deg-degan. Nah tapi sama KDM apakah bisa bersinergi nih? Cair gak? Soalnya KDM kalau sudah jadi Haji Udin tuh bisa luas nih masalahnya. Kita let's go ya, kita jump. Nah ini nih, ini viral ini. Perempuan abang, laki-laki kamu Ayo, jangan gila kamu. Kamu ayo. Kelihatan kan sampai gila. Ngomong. Ya Ini rekam cerita suami kamu yang gila ini. Kan? Yang gila ini loh rekam suami kamu. Kamu ini macam apa? Manusia macam apa kamu? Gue pikir dia waktu itu emang stres. Ternyata, wah luar biasa dibalik tindakan Yaimin seperti ini. Ternyata suatu hal yang luar biasa. Kenapa dia berulah seperti ini tuh? Wah, lu bakal kaget sih. Gue plot twist banget sih nih. Gue pikir emang aslinya begini. Wah, ini orang stres nih. Ternyata bukan loh. Layak kamu hidup di kampung. Ada alasan yang luar biasa. Gak layak kamu. Mana burungnya? Aku pakai sempak, Mbak. Hermes ini. Maaf ya. Lah, kelihatan enggak? Ya, udah ya. Enggak nampak dalamnya. Loh, kamu yang minta loh ya. Kamu enggak minta. Sik. Kok kelihatan? Celana dalamnya kenapa? Nanti katanya diusir. Nah, ini saya hari ini kedatangan. Nah, Yaimin. Kiai Gus kan? Bukan. Saya ini biasa dipanggil Yai itu kan rambutnya putih. Oh Yai. Yai. Mem. Mem Muhammad Imam Muslimin. Oh Muhammad Imam Muslimin. Oh, Ini ceritanya katanya ngepen sama saya. Sangat. Loh, kenapa Yai ngepen sama berandalan begini? Masya Allah. Kesini aja udah. Gini. Yai, kok ngepen sama berandalan begini? Saya itu bukannya saya yang ngefans sama Kang Deddy, bapak saya, mertua saya, istri saya, tontonannya itu. Sebentar dulu, istrinya yang ini? Iya. Gimana ceritanya dapat istri muda begitu? nanti Hadiah lah. Hadiah. Ini nggak mudah. Sudah 40 sekian. Ya muda lah. 44. Yai berapa? Saya baru apa ya? Lupa saya kalau usia saya itu kayak rahasia kan. Tapi ngajar di situ. Ngajar. Dosen saya. Dosen. Dosen negeri saya. Sejak S1. S1 ini aja semester ini minta. Sebelumnya saya hanya ngajar di pasar. Pasca. Ya. Tapi ASN. ASN. Statusnya dosen. Dosen. Saya guru besar. Guru besar. Ya, hampir guru besar. Yang besar apanya? Tentu ilmunya. Ilmunya, alhamdulillah. Jangan sampai kepalanya. Oh, jangan sampai. Seperti Kang Deddy ini kepalanya kecil, Kecil. tapi isinya luar biasa. Karena kepalanya kecil itu yang mengakibatkan menduda. Bukan kepala itu, maksudnya kepalanya tidak sombong. Kang Deddy tidak pernah besar. Betul. bukan kepalanya itu ya. Ya itu betul didatengin. Ya, bayar. Kebalik. Harusnya Adabnya, saya berkunjung Kadem. pada Yai. Gus Dia- Miftah dia- barusan telepon saya. Apa kan? Adabnya KDM ya. Dia langsung yang lebih menunduk. Wah ini orang besar loh dia. Katanya. Katanya Yaimin ke Kang Iya, Deddy ya? Pak, masalahnya. Ya iyalah. Kenapa? Loh, bukankah Kang Deddy itu milik kita? Aku bilang. Loh, Gus Ya Miftah- milik kita sebagai sesama bangsa Indonesia, Betul. sesama Muslim. Kang Deddy itu ajarannya kan itu yang musyrik-musyrik. Apa tuh? Lah, saya justru kalau ada pohon besar, orang-orang tak ajak musyrik dulu. Untuk apa? Untuk musyarakah. Musyarakah itu artinya Kerjasama. kerjasama. Jadi musyrik itu apa? Memelihara
atau kita berisyraf kepada sesuatu, misalnya pohon itu besar, lalu kita pelihara, kita obong-obong, kita jaga, kita kasih apa supaya dia mengeluarkan oksigen. Kita memelihara pohon, dia memberikan perlindungan pada kita, namanya musyarakah. Syirik musyarakah menuju Allah. Nah, ini kan dosen nih, dosen, guru besar. Aslinya mana? Asli dilahirkan maksudnya. Saya biasanya jam cepu. Ya dilahirkannya mana? Blitar. Blitar. Ya, saya itu saudaranya Kiai Marzuki. Oh, yang sering ceramah. Gus Ikdam. Oh iya. Itu masih saudara saya. Tokoh-tokoh terkenal Jawa Timur lah. Saya nggak terkenal, saya di bawah. Bapak sekarang terkenal banget. Itu salah siapa nggak tahu. Gara-gara itu. Artinya saya situ. Bapak gitu kan. Tinggal di perumahan tuh yang rame itu sejak kapan? Baru 4 bulan. November ya? Berapa? Baru. Asalnya tinggal di mana? Cikini, Jakarta. Saya tinggalnya di mana-mana, tergantung dengan siapa, gitu kan? Ini orang saya besar. punya Ansofa, Al-Atiyah Nurus Sofa pesantren bersama Ibu Nyai Hajah Husnul Haitaroh. Itu istri saya yang pertama. Saya tinggal di situ. Istri yang pertama. Terus ada tinggal di Sigura-gura ya? 34, 42, tapi sudah saya jual. Istrinya Bapak berapa? Ya satu. Oh, satu. Satu di sana, satu di lepas itu satu aja kan? Satu saja nggak habis, Pak. Kemudian, kenapa harus tinggal di situ? Gini Pak, saya ini bercita-cita ingin punya rumah industrial dalam arti bisa untuk belajar. Jadi pokoknya gitulah. Gitu ya istilahnya gitu. Jadinya seperti itu. Ya, saya khusus pesan kepada arsitek namanya Agus Samsudin. Memang dia itu idola saya. Tolong ya, pikiran saya ini dituangkan dalam bentuk ini. Kalau kuliah di situ Pak, enak itu. Jadi seperti Profesor Suyadi, murid saya ya. Kemudian siapa? Banyak profesor belajar tasawuf sama saya di situ. Di tempat itu Pak. Enak Pak, 24 jam. Gak pernah tidur saya. Akhirnya di situ dapatlah rumah. Pindahan di situ, aku bikin. Jadi tanah kosong. Tanah kosong. Tapi kompleknya komplek perumahan yang dikembangkan oleh developer. Ya, namanya Kafling Depak. Kafling Depak. Kafling Depak. Karena Bapak pegawai Kementerian Agama. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, hanya namanya aja Kafling Depak. Kafling Depak. Dapatlah Kafling di situ. Ya. Bangun sendiri. Bangun sendiri. Nah, tanah Bapak itu berapa luas? 192 ya. 192 meter. 192 meter. Ya. Yang dipakai rumah berapa meter? Berapa ya? Pokoknya kita gini ya, ukurannya itu 16, 18, 17. Saya pakai 11. Sisanya untuk jalan. Yang 7 meter itu 7 meter. Berapa dihibahkan? Ya pokoknya tak sedekahkan siapa. Diwakafkan. Tak wakafkan. Diberikan untuk jalan. Siapa saja. Jalannya jalan umum. Jalan umum. Siapa saja boleh lewat. Sangat boleh. Mau laki-laki, mau perempuan. Setengah laki-laki atau setengah perempuan boleh lewat. boleh lewat. Pokoknya gini saya doakan. Ini tak berikan untuk Allah. Siapa yang lewat di sini menjadi orang baik. Jadi tanah itu tak silakan istilahnya. Setiap malam saya murojaah Quran di situ. Saya hafal Quran, jadi hafalannya di situ sambil nyapu. Tak bersihin. Jadi siapapun yang pergi di sini, yang lewat menginjakkan tanah di sini, problemnya diselesaikan. Kalau nggak punya uang, asal hatinya. Kalau belum punya istri, akan dapat istri. Saya harus lewat situ. Nah, berarti tanah itu diberikan, diwakafkan, dihibahkan apapun namanya untuk jalan. Kan? Konsepnya nggak begitu Haji Udin, konsepnya nggak begini. Nah, lah itu kok sampai jadi rame-rame sampai ke tempat saya kedengeran opo, kenapa itu? Nah itu Pak yang saya juga bingung. Sebenarnya itu bukan persoalan, itu dijadikan persoalan. Persoalan sebenarnya yang rame bukan itu. Yang rame masalah dia parkir di depan pintu rumah saya, sehingga sampai 2:30 saya nggak bisa keluar karena saya subuh ada ngisi jadwal di masjid. Di depan pintu rumah parkirnya. Karena jam 3 dini hari.
Mulai sore, Pak. Sore. Saya datang dari Jakarta kan, saya pulang hanya untuk mengisi acara jadwal saya di sebuah masjid gitu. Nah, datang itu ini yang menghubungi istri saya itu hubungi terus mulai sore sampai pagi nggak berhasil, akhirnya menghubungi yang punya mobil. Yang punya mobilnya itu tetangga. Rental. Biasa Sabtu itu banyak. Dia usahanya merentalkan mobil. Mobilnya diparkirnya di jalan. Di jalan-jalan. Okay. Sebenarnya punya parkir lah, Pak, tapi terbatas. Nggak cukup. Akhirnya diparkir juga di halaman. Termasuk di depan rumah saya. Depan garasi. Depan garasi. Mobil Bapak nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar karena dia beranggapan saya pergi ke Jakarta itu biasanya sampai seminggu gitu. Saya kalau pergi ke Jakarta kadang 20 hari baru datang gitu. Itu asumsi saya ya. Nah, karena di sisi itu kan kelihatan selalu ada. Terus, ini yang fase yang tengkar itu dia kalau urusan itu. Terus jadilah, nah ketemu akhirnya yang punya mobilnya. Ketemu. Karena tetangga gini. Itu yang saya kan ribet mandi. Istri saya cerita kamu yang ngalamin kok. Ayo ya. Jadi saya mulai jam 2 telepon terus dan ini. Saya bangunkan Kang karena sejak sore malamnya itu nggak ada respon untuk memindah mobil. Saya bangunkan itu drivernya. Drivernya kan tidur di gazebo-nya terbuka semi permanen gitu. Saya bangunkan nggak bisa, telepon Bu Sahara. Bu Sahara itu siapa? Bu Sahara itu ya yang menyebarkan foto video-video itu di TikTok yang sampai viral. Ownernya rental Bu Sahara. Saya telepon, beliau bilang bangunkan anak-anak tadi maksudnya karyawan. Saya bangunkan lagi sambil goyang-goyang tubuh nggak bisa. Lalu saya telepon lagi, bangunkan pokoknya Mbak sampai bisa gitu jawabnya. Saya bangunkan nggak bisa, terus terakhir kali saya telepon, saya disuruh ambil kuncinya, kunci mobil di tempat biasanya, nanti pindahin sendiri Mbak gitu. Terus saya yang mindahin. Bapak mindahin? Iya. Karena kan tempatnya ada fotonya. Agak yang sini sudah ada paving, yang sini belum. Belum Bang. Sehingga ketika gitu loh. Suaranya itu dianggap mengganggu. Ngegas sehingga Mbak Sahara itu keluar dari rumah dengan baju yang sangat minim. Saya sampai pakai baju semacam ini karena mohon maaf ya itu Anda ini nggak sopan dan sebagainya. Disusul berikutnya namanya Agil, drivernya sama kayak kemudian saya menduga kayaknya terpengaruh minuman apa ngamuk nggak terkontrol ya. Sama pakai celana pendek hanya kayak data. Jadi gini. Tapi gini jangan mikir melakukan apa ya itu. Enggak. Aku nggak memiliki celana pendek. Loh, celana pendek nggak apa-apa. Dalam celana itu. Udah biasa. Udah biasa nggak lihat. Oke. Nah, ini teaternya pinter banget saya lihat. Bagus main praktikal. Iya. Drama. Gitu. Jadi saya melihat ini intelektual akademis. Iya. Tapi berdrama. Berdrama saya. Nah, itu kan mobil itu diinjak gasnya ada gitu. Nah, itu kan mobil yang punya rental itu yang tetangga itu. Betul. Tetangga itu merasa kaya pakai mobilnya marah-marah gitu. Marah. Jadilah keluar pakai celana pendek itu. Suaminya ditelepon. Datang suaminya. Marah-marah. Waktu gerimis ya. Saya mau tahu ya saya. Sejak kemarin saya tidak tidur gitu. Makanya logatnya semacam itu. Memangnya yang tidak tidur Bapak, saya itu sejak tanggal 29, 30 sekarang ini nggak tidur. Tanggal 30 saya di Jakarta Pak. Lihat itu yang apa? Ya pembakaran itu. Nah, kan tetangga akademisi, ya, yai, ahli apa Pak? Mengajari orang. Ya betul. Nggak bisa. Udahlah, sama tetangga gitu loh. Nah itu, ya bisa lah. Loh kenapa nggak selesai? Sudah selesai Pak. Sudah selesai sekarang. Sudah. Ya, kenapa sampai panjang berdrama maksudnya? Ya karena di itu di up di video aja.
sebenarnya malam itu udah selesai Mbak. Suami datang ya. Mari kita selesaikan malam ini juga. Pak, saya minta maaf. Selesai ya. Si Mbak Sahara juga bilang, saya juga minta maaf Yai. Oke, terima kasih. Saya langsung berangkat ke masjid. Pak Sofyan suami ini juga ke masjid. Tapi bahasa saya itu nyegat itu loh, nyegat di sana ada Indomaret kan, nyegat. Ini bahaya ini, saya nggak aman. Balik ngambil ini. Khawatir dia juga nggak aman. Ini satu-satu harta saya. Bapak khawatir? Khawatir lah. Kalau dia dalam ancaman? Khawatir? Khawatir. Soalnya ini, dikira kalau dalam ancaman berpikirnya bisa ganti lagi gitu loh. Lah itu, carinya agak repot juga. Izinnya yang repot tuh. Jadi ramainya tuh nggak sungguh. Kayak yang dia gampang nyari pendamping, yang ngomong aja belum dapat sampai sekarang. Hanya sekedar dapat ini tuh. Kenapa sampai ada bapak kayak didorong gitu loh? Ya, yang mana? Jatuh. Oh, itu terus lapor ke polisi. Polsek. Oh, itu yang itu. Kayak stroke. Padahal kan saya tahu bapak itu lagi mendramakan diri. Ya, itu gini. Siang hari ada orang namanya Pak Ramin. Pak Ramin itu kan kebetulan saat itu Pak Sofyan lagi ngetril. Kalau Pak Sofyan ngetril, istrinya ditinggal di rumah. Kebetulan di situ ada Pak Ramin bersama Mbak Sahara. Saya samperin, Mbak, saya minta maaf Mbak. Pak Ramin juga itu Pak Ramin, saya minta karena kemarin tuh terjadi pembongkaran jalan itu, perusakan properti saya. Saya minta maaf. Orang dimintai maaf tambah marah. Minta maaf, pokoknya marah loh. Oh gitu terus saya ditendang gini. Pokoknya nggak terkontrol lah. Lah ini ada teori psikologi bahwa kalau kita terkena sesuatu, gitu, kita lawan dengan yang lebih keras. Kalau Kang Deddy misalnya, mohon maaf, jangan sampai loh, sampai. Misalnya tak gini kan, tik gitu kepalanya, Kang Deddy jangan biarin. Pura-pura jatuhkanlah diri Kang Deddy yang lebih sakit daripada ini supaya nggak stroke. Itu perlawanan namanya. Itu ini plot twistnya. Gue bahkan sempat gue masuk di FYP TikTok gue. Jadi kalau kalian nggak tahu, ada TikTok gue kadang suka live di sana di TikToknya. Jadi gue lihat di TikTok itu, ini orang aneh banget sih. Kok tanda petik lebay gitu. Padahal nggak ada apa-apa, jatuh sendiri. Awalnya gue sempat agak negatif, berpikir nih orang ini aneh nih gitu. Tapi ternyata itulah pentingnya untuk kita jangan tergesa-gesa menilai orang ya. Ternyata gue lihat lagi beberapa hari dan muncul ada obrolan dengan Densu, baru gue tahu ternyata itu adalah plot twist. Dia ingin memperlihatkan biar orang itu lebih senang gitu kan, istilahnya kalau orang itu berharap kita dipukul sakit, kita lebih merasakan sakitnya supaya orang itu puas gitu. Jadi itu dia tipikal orang yang people pleaser gitu. Kalau anak zaman sekarang bilangnya people pleaser ya. Ini gila sih gue bilang. Daripada panjang kan udah deh, lu mukul gue sakit nih kerasa sudah ya gitu kan. Biar masalahnya cepat gitu loh. Ada teorinya Pak. Jadi melakukan itu dalam rangka drama itu bagian dari pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Ya. Ya enggak lah Pak. Bagian dari pengamalan terhadap ilmu psikologi. Karena Bapak Pak Yai ngajar tasawuf. Loh, ini orang tasawuf nggak bisa beresin hubungan sama tetangga. Tasawuf loh. Lagi nih Pak, orang belajar tasawuf itu langsung diuji, alias langsung praktek. Siapapun Anda kalau belajar tasawuf akan diuji oleh Allah. Apa itu? Kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi terhadap kebenaran. Nah, kemarin termasuk sabar nggak sih? Sabar banget. Itu Pak, aku ya apa bahasanya cek marem situ. Cek marem itu artinya apa? Ben marem loh. Ben marem. Caranya gini. Terus itu Pak, saya kan disantet sama Pak Yono. Ini masih ada santet jam gini. Nah, dia prakteknya begitu. Yang bilang itu yang baju hitam itu tanah punden ambilkan. Mati gue gitu kan. Nah, supaya dia marem Pak, puas bahwa santet itu mandi alias mustajab, maka saya Pak Yana, itu kan. Jadi ini cara dia, ini gokil sih. Yang awalnya gue pikir tuh lebay gitu, ternyata
di balik itu luar biasa. Itulah pentingnya ketika kita melihat sesuatu, jangan langsung berkomen. Gue pun ngomong itu dalam hati aja gitu. Wah lebay nih, tapi dalam hati. Gue gak pernah menuangkan, gak pernah komen. Alhamdulillah belum sempat komen mengata-ngatai Yai ini waktu di FYP. Itu juga penting buat kita semua ketika melihat sesuatu, sudah dalam hati aja dulu. Karena kadang-kadang apa yang kita pikirkan belum tentu seperti itu. Contohnya hal ini. Ternyata itu adalah salah satu cara bagaimana dia memuaskan seseorang. Orang berharap kita sakit, ya udah gue sakit deh gitu, biar kau puas gitu kan, biar kau senang gitu kan. Ini ilmu yang wah luar biasa sih. Aduh. Jadi sampai stroke. Bagian dari drama menjawab seluruh teori psikologi yang berkembang. Ya, dengan begitu dia puas, tidak akan nyantet lagi, alias sebenarnya santetmu orang mandi belas. Oh gitu. Lain. Intelektual itu akademis itu bertengkar aja. Luar biasa. Apa tinggal gini aja. Kan harus bisa dalang, Pak. Oh, dalang. Jadi gini, Tuhan itu kan dalang. Yatakhalaq bil akhlaq al ilahiyah. Berakhlak, berlaku seperti akhlak Tuhan. Coba itu yang main dalang itu siapa? Kan Tuhan, Pak. Gue kira Pak dialek selesai. Penontonnya kok melok rame. Nah, saya itu melihat Mbak Suhara itu juga wayang. Saya melihat Pak Ramin juga wayang. Siapa yang mendalang? Ya kalau selain Tuhan dong. Maka saya nggak pernah melihat itu selain Tuhan. Artinya yang menggerakkan semua ini di bumi ya emang karena Tuhan. Kejadian ini bisa terjadi semuanya karena Tuhan. Semuanya Tuhan yang menggerakkan. Seluruh peristiwa itu adalah peristiwa. Beres urusan, Pak. Hati maksudnya. Nah itu kalau drama lagi. Nah, drama yang mana ya? Mahasiswanya nggak ada satupun di ruangan. Kan itu drama kan? Nah ini kan jadi jangan curiga. Aku yang mengkondisikan. Enggak itu. Kalau itu murni pengkondisian Tuhan. Waduh. Murni, saya nggak terlibat di situ. Enggak, artinya memang mahasiswa itu nggak mau datang. Nggak mau datang. Asli itu. Karena dia pertemuan pertama, pertemuan kedua di rumah itu menimbulkan huru hara yang luar biasa di medsos demikian rupa. Para mahasiswa diteleponi oleh orang tuanya. Udah kamu jangan kuliah sama dosen gendeng itu. Malu punya dosen seperti begitu. Jadi nggak usah kuliah. Nanti kamu ke bawah gendeng gitu. Iya kan, itulah yang gue lihat untuk FYP. Mudah-mudahan bukan gue sendiri ya. Ketika pertama kali ngeliat yang tadi lari terus menjatuhkan diri, ya gue berpikir juga dia, wah ini gendeng nih, stres nih orang nih, lebay nih orang ini. Dan ternyata berdosa kita semua. Termasuk gue berdosa, walaupun dalam hati gue gak pernah. Baru ini gue ngomong nih. Jadi kemarin itu dalam hati gue, wah ini orang stres nih. Kita utang maaf semua. Mohon maaf Yai Imin. Mohon maaf banget. Karena gue pernah, walaupun dalam hati. Alhamdulillah gue gak pernah sampai komen-komen sih. Kebawa gendeng dosenmu itu gelok. Dosenmu itu dosen cabul, mencabuli Sahara, gitu kan? Kalau masih mau-maunya kamu diajari oleh dosen cabul, saya ini korbannya. Jangan mau berguru sama dia. Itu jadinya sepi, Pak. Akhirnya memang mahasiswa nggak ada. Dan itu mahasiswa S3. Kebetulan S1. Saya ngajar S1 baru kali ini, Pak. Jurusan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Jadi gini, mungkin saya diuji sama Allah. Kon wis dikai ning S2, S3 aja njaluk-njaluk S1. Aku minta soalnya S1 beda, Pak. S1 ayu-ayu. Beda, Pak. Nah, jadi akhirnya mahasiswanya tidak datang. Enggak datang. Karena mahasiswanya enggak datang, ada lagi drama mengundurkan diri. Itu bukan drama, asli. Daripada sakit hati ya. Atau saya berpikiran apalah nggak enak loh. Ngosok dosen nggak diregani gitu kan. Biasanya mahasiswa datang duluan. Ini dosen WA nggak dijawab. Udah. Saya itu mesisan bahasanya itu lek yo lek enggak satu setengah. Wes mundur pisan wae. Wong bayarnya dosen berapa sih? Berapa coba? Dosen 12 juta, Pak. Saya ini bojo ki belanja dapat 14 juta kan? Iya, 14 juta. Mundur.
Diterima nggak pengunduran dirinya? Enggak sampai sekarang. Jadi masih statusnya ASN. ASN masih dibayar kok. Masih dibayar. Masih dibayar. Berarti nanti sekarang udah ngajar lagi toh? Belum. Loh, saya begini, saya mengundurkan diri sampai urusan hukum ini selesai atau selama-lamanya. Waduh, orang filsafat. Selama-lamanya itu kan nggak terukur, Pak. Nah, kemudian itu dosennya ngajar, berhenti nih, ngajar. Mahasiswanya sekarang sudah mau menerima lagi? Enggak. Jadi saya secara resmi sudah tidak ada jadwal. Tapi saya ini pengajar. Tiap malam, tiap pagi, tiap saat ngajar, Pak. Tiap hari saya ngajar tuh mulai jam 12 sampai jam. Ngajar online, ngajar di kafe. Masih. Saya di hotel saja tadi malam ya ngajar saya. Ngajar. Iya. Di mana-mana ngajar. Iya. Wah, ilmunya cukup. Baru saya ngajar di pasar, Pak Kang Deddy. Tadi ada videonya. Oh, ada. Tak bayar ya. Ayo siapa mau dengerin saya? Tak bayar, Pak. Pantesan ribut dosen. Pantesan ribut dosen gendeng ini. Saya kan punya uang nggak berapa itu. Berapa? 2.000. Ini untuk ngasih udah biasanya habis ini sudah. Isi aja isi. Biasanya 1 juta. Sini. Isiin. Berapa, Pak, isinya? Udah masukin. Nanti bagi-bagi lagi. Iya, ini gini. Siapa yang mau mendengarkan pengajian saya satu-satu? Nah, itu. Biasanya diisi oleh Bapak punya 2.000-an. Saya juga punya, Pak. Sini, Pak. 2.000. Gubernur. Nah, punya. Untuk siapa ini? Nggak ada kalau saya punya. 2.000 punya. Saya ini uangnya lengkap. 2.000. Saya 75 itu 75 ada nggak? Nah ini mana? 75. Ayo. Tak kasihkan Pak Gubernur. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Diambil sendiri. Hanya nih gendeng kabeh. Ya saya. Nah gini Pak, biasanya ngontol-montol ya, montol-montol deh. Karena istri kalau ngasih 5 juta Pak. Atau kiri terserah, yang penting dapat pahala saya. Kang Deddy nggak pakai kopiah gimana? Ngasihnya gampang. Ngasih. Ini siapa? Ini uang Pak. Uang apa? Kok kira yang punya uang hanya gubernur saja? Kiai juga banyak uangnya. Loh, banyak, jangan banyak-banyak. Itu, satu aja udah. Udah, satu yang banyak. Udah jangan satu aja. Suke ya? Suke. Suke. Tak kena uang ya? Kasih orang aja. Tadi tak kasihkan bayi. Nanti bagi terus. 75.000, 75.000. Jangan tuh bupati. Maaf, bupati. Oh, uangnya 75.000 ya? Ya, gue akeh. Ini banyak. Kalau di Jawa Timur ya kayak gini banyak kaum intelektual kayak gini. Kalau saya sih begitu lihat baca, walah suatu saat bisa ketemu nih orang. Ketemu. Nah sekarang setelah drama berjilid-jilid, cerita yang heboh. Ya. Nah kemudian dapat panggilan dugong. Apa dugong nggak ngerti ya? Dugong itu babi saya panggilnya, babi. Sekarang itu bagaimana akhir dari seluruh rangkaian cerita? Kalau drama kan harus ada akhirnya. Kan duyung anjir. Akhirnya itu apa ya? Saya nggak pernah enak-enak saja. Kalau bisa itu terulang. Sekarang sudah pelukan belum? Oh belum. Gini, saya melihat Mbak Sahara ya, itu sebuah kebenaran subjektif dia. Maka saya harus menghormati subjektivitas dia sebagai orang yang mengaku benar. Nah, persoalan dampak dari apa yang dilakukan lalu menjadikan berdampak hukum dan sebagainya itu bukan ranah saya. Itu ranah para lawyer dan ahlinya. Kedua orang yang hari ini berbeda tafsir, berbeda persepsi, berbeda pemahaman, dua-duanya benar dalam pemahaman. Betul. Persoalan dari kebenaran itu nanti memenuhi unsur hukum, kebenaran materi dan kebenaran formilnya, sehingga bisa menang di pengadilan, itu urusan yang berbeda. Betul sekali. Urusan lawyer dong. Tahu saya hanya hukuman pasal berapa ayat piro saya nggak ngerti. Ini kan jadi wajib Jawa Timur. Kalau yaitu ialah merdeka ya bahasa saya. Saya itu ada ketua RW dulu sudah almarhum namanya Paidi. Kalau pidato begini, Paidi. Bapak-bapak, ibu-ibu, makanya nih, yang terhormat, yaitu ialah merdeka. Assalamualaikum. Gak ada isinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ialah yang terhormat merdeka.
ternyata di kemudian hari Pak, saya di Mekah waktu haji tahun 2014. Beliau meninggal. Saya ada kabar-kabar namanya Paidi. Nama sebenarnya Faidi, tapi dipanggil Paidi. Dia di lelucon Pak, jadi lelucon di kampung nggak ada hartanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, yaitu ialah merdeka. Selesai. Itu ada pidato begitu ya? Tak pikir-pikir sebenarnya itu pidato. Aduh, gue takut dari Haji Udin kumat, tiba-tiba di acara begitu dia begitu lagi. Aduh, jangan panjang-panjang, itu yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ialah merdeka. Yang terhormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ialah yang terhormat merdeka. Itu cukup Pak. Apalin. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu yang terhormat merdeka. Bapak-bapak, ini pelajaran penting yang terhormat ialah merdeka. Pokoknya terhormat itu merdeka. Kalau di Jawa Timur kayak gini banyak, sehingga khasanah berpikir udah biasa, terbuka. Tapi kalau di Jawa Barat agak aneh. Tapi karena dipimpin oleh gubernur aneh, maka orang-orang aneh datang ke sini untuk bertemu. Ini Yai Gendeng sama gubernur aneh lagi ngobrol. Aduh, ini belum keluar Haji Udinnya loh. Aduh. Ini Indonesia harus dipimpin oleh orang aneh. Indonesia itu aneh loh Pak. Gini ya, pada kapan itu saya bertemu dengan para pakar ya di Australia. Saya itu orang internasional loh Pak. Ikut seminar di Australia, tanggalnya lupa saya, tanggal catat ya nanti, tanggal berapa itu. Seluruh futurolog ahli ekonomi dunia mengatakan Indonesia kolab pada tanggal 30 Agustus 2025. Itu dilaksanakan 2023. Saya ikut tuh. Semua sepakat bahwa Indonesia tidak ada gini-gini, duduk ada Pak, yang ada tinggal. Lah, ternyata apa yang terjadi? Geruduk Pak. Oh ya, geruduk Pak. Waduh. Sineksenan bumi lan langit. Sineksenan bumi lan langit. Bumi itu, langit itu, sapa sing gelem karo Kang Dedi dadi dulurku. Sapa sing musuhi dadi angka 8. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ngono. Ngene soalnya sebentar dulu saya mau nyambi loh. Iki ngobrol lari-larian. Jadi pada tahun 2023 saya ikut seminar Pak. Itu seminar apa? Semua pakar ekonomi, dukun, futurolog dunia Pak. Semua itu baik itu pakar dunia, pakar apa saja sepakat melihat perkembangan ekonomi global khususnya Indonesia. Indonesia ini kolab pada tanggal 30 Agustus 2025. Tahun itu Pak. Demo. Langsung saya dapat tugas dari siapa? Yang siapa? Syahfanani, beberapa orang termasuk orang Jawa Barat banyak untuk uzlah 3 tahun Pak saya. Hampir 3 tahun Pak saya uzlah Pak. Uzlah itu artinya saya kan nggak ngerti. Menyendiri. Menyendiri. Akhirnya Bapak menyendiri. Menyendiri. Tapi kan sekarang lewat. Lewat. Dan ternyata cerita kolab itu lewat. Hanya ada bom obong-obongan saja kan. Ada. Masih survive. Buktinya. Apalagi Jawa Barat. Isi lagi. Loh, kepalanya. Jangan di situ Pak. Di mana? Oh. Biar nggak kolab. Ini aja ya. Wow, 10 juta tuh itu. Dia kabur ngambil duit ya. Dia tadi itu panik kayak gini nyari ajudan nih kayak. Duit. Karena tahu Pak Dedi ngasih uang ke Yai Imin, itu akan dibagikan lagi ke orang. Siapa yang akan mendengarkan ceramahnya dia, dibagi. Jadi uangnya bergerak. Masya Allah. Padahal duitnya dia banyak juga sekantong plastik. Tapi Pak Dedi nggak lihat itu. Dia ingin uangnya ini berkah. Pakai soalnya. Bagian ini, Pak, ini juga nggak tak kayak orang. Saya nggak mau nerima uang. Ini nanti kalau harus saya berikan orang. Oh iya, berikan orang. Atau taruh robek-robek di sini. Oh, jangan dititipin. Tapi kalau dikasihkan istri saya wajib. Oh, ya enggak Pak, istri juga orang Pak sama. Sama ngasih. Oh, dan saya nggak boleh. Itu dari Pak Dedi ya, terima ya. Oh, kan kalau dapat uang itu harus dikasihin orang. Istri adalah bagian dari orang. Nah, nomor 1.
tak jadi talak. Nah, ini urusan sama tetangga ini kelarnya kapan? Ya, tergantung kalau Kang Dedi datang selesai. Lo nggak boleh Jawa Timur. Kenapa tidak? Jangan, saya gubernur Jawa Barat ya. Loh, jangan sampai kedahuluan Khofifah loh. Ya nggak apa-apa orang gubernurnya. Loh, Khofifah sudah tak kasih tahu lewat Yaya, SP-nya tuh. Ya, juraganmu kondang Rene, ojo sampai kedisian Kang Dedi loh. Khofifah, mohon maaf. Loh. Ya, saya mah di Jawa Barat mimpinnya. Loh, enggak, kesana konteksnya saya dengan Kang Dedi nggak ada hubungannya dengan gubernur. Ya, Imam berjumpa. Aku cuma mau minta, ini ya. mau berakhirnya sama tetangga. Konfliknya di mana? Kalau Kang Dedi datang, Saya datang jadi selesai. datang aja. Kang Dedi ini di sini. Nanti semua orang ini Pak, gini. Ini bener kok ini. Ini yang bilang bukan saya. Siapa? Ada. Oh, jadi kalau saya datang ke situ selesai. Loh, kalau dua-duanya saling bersikuku pada pendiriannya, memahami kebenaran dalam persepsi dirinya masing-masing. Ini. Buktikan omongan saya. Kang Dedi datang 5 menit saja di situ. Habis itu selesai. Tak ada yang berani. Kenapa? Sekarang nih, ada proses hukum nggak? Nah, itu yang aku sudah serahkan namanya siapa namanya? Agustian. Nah, itu gugat ke pengadilan atau gimana? Ya, saya nggak ngerti lah itu. Jadi nggak tahu urusan Nggak tahu. Saya lapor itu, polisi nggak? Saya enggak, ya itu biar dia aja. Ya wes, pokoknya aku mohon bertengkarnya selesai. Tapi selesai bener, anyep, adem ayem, nek Kang Dedi lewat tok. Bener nih. Wallah. Aku nyain tidak boleh. Terus ini. Jadi saya ke situ lewat tok. Lewat doang masalah bisa selesai. Lewat doang. Wih, ngeri orang sekomplek Depak nanti. Tapi kan ini demi kedamaian. Gila, sampai gubernur harus datang. Duduk ini, tetangga, baik-baik aja. Ini Yaimen temanku ya, temennya Gus Miftah, temennya Pak RI, Pak Prabowo. Ada fotonya bapak sama Pak Prabowo. Sampai kru ya, sampai bapak pendukung utama. Lah, nggak boleh. Ya tadi mau bilang bahwa jadi satunya Kang Deddy Mulyadi, langsung potong. Tidak boleh. Ya. Kita harus dukung Prabowo sampai selesai. Bagaimanapun dia adalah presiden yang terpilih. Gue juga pendukung Prabowo sih waktu itu. Mendukung dia untuk bisa jadi presiden. Jadi ya, terlepas apapun yang terjadi, mau tidak mau ya harus didukung. Sampai masa jabatan berakhir dan mudah-mudahan penggantinya Pak Deddy. Saya nggak ada sama siapa ya? Ya wes. Masya Allah. Ya wes. Ya pokoknya, ya udahlah sama tetangganya. Kita hidup tetanggaan dengan baik. Mudah-mudahan maaf ini ke guru nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Lu hidup tetanggaan dengan baik. Ya. Boleh ngerangkul gini. Adab ya. Adabnya Deddy memang luar biasa ya. Dia tidak mau merangkul. Pokoknya Pak Yai hidup tetanggaan dengan baik. Jangan berdrama terus. Ya. Insya Allah Kang Deddy. Mohon dengan sangat ya. Para manungsa kabeh. Sira kudu ngrungokno dawe apa sing didhawuhne dening Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Sekaula siap Satria lamun ngarasa gululi nuhung eta ilmu pake jengen kamu ya hirup. Ngerti. Kudu basa Jawa. Iya, pokoknya ketemu Pak Yai. Leng-lenging driya mangungkung kanduan rimang yen lena tanpa kanin yen tantuno samangku dia utama selesai. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan wae raga taya pangawasa kade kasasarnya lampah nafsu numanta kaduhung badan anu katempuhan protani podo makarya ayo di jupuk parinoto lesung jupuk alu ayo lu yen lu manjang
nana nana nane no nane ayo Kang dan seterusnya. Insya Allah Indonesia jaya di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Dipotong sebenarnya. Ya, jadi kita banyak dapat ilmu lagi ternyata ya. Pak Deddy yang tadi, Kang Deddy yang merangkul, dia tiba-tiba sadar bahwa oh tidak boleh. Karena sebenarnya adalah yai. Dia sempat, gue nonton dia, adabnya dia terhadap seorang yai, bahkan dia tidak berani untuk berpidato satu panggung di atas panggung bersama kiai yang ada di atas panggung. Dia turun ke bawah. Dia menempatkan diri. Dia ketemu gurunya, dia tidak mau gurunya mencium tangannya, tapi dialah yang harus mencium tangan gurunya. Ini adab ya. Kita diperlihatkan lagi sama adabnya, dan adabnya ternyata bukan pencitraan, karena konsisten. Yang kita lihat ini bukan sekali dua kali. Gue lihat dia ini nggak sekali dua kali. Orang kalau pencitraan kadang suka lupa tuh, karena memang bukan didasari dengan hati. Jadi bertindaknya karena ingin pencitraan, jadi suatu waktu dia pasti akan lupa, tapi tidak dengan Deddy Mulyadi. Tadi mungkin saking serunya dia lupa dia. Ngerangkul, nggak boleh. Langsung dia rapatkan tangan. Adem ya, dan lucu ternyata. Diakhiri dengan dalangan berdua, walaupun yang satu nggak ngerti bahasa Sunda. Sehat-sehat Yai Imin. Mohon maaf saya pernah berprasangka tidak baik, walaupun dalam hati tetap saya berhutang maaf ke Yai Imin. Terus terang gue lihat waktu di EVP itu gue berprasangka bahwa orang ini gendeng. Yai gendeng, tapi Yai gendeng yang luar biasa. Ini Yai gendengnya gendeng bukan yang negatif, tapi ini gendeng yang positif bersama Haji Udin yang juga gendeng. Well, itu sih guys, sehat-sehat ya buat semuanya. Kita doakan yang terbaik. Kasusnya Yai Imin mudah-mudahan bisa selesai, damai, dan Pak Deddy juga sehat-sehat terus. Ya, it's a wrap. Bungkus.